Silakan, Bung Bra. Terima kasih Ovi. First part of the night antara Frans Titus Tarigan lawan Dedi Prianto. Kedua fighter dengan background Muay Thai. Tapi kita melihat bahwa rekornya sama nih Bung ya. 1-0 baru menang debutnya. Ya. Yang satu dengan decision, satu lagi dengan ground and pound. Dengan ground and pound ya. Nah jadinya kita lihat yang Frans itu sudah pernah ground and pound, apakah dia akan melakukan game plan yang sama lagi? Ya, yaitu permainan di bawah ya Bung ya. Betul, itu dia. Karena dia berada pada fighting camp yang di bawah Aswan Suwardi ya. Dedi Prianto. Dedi Prianto ya. Neo Fighting Camp Depok. Jadi kita juga lihat apakah sudah bisa teruji. Betul. Bali tendangan masih banyak mengukur jarak dan bermain dengan tendangan. Tendangannya. Inside low kick masih terus saja. Ini sedikit gitu, tapi kalau inside low kick itu kita kena terus, ini kelihatannya sudah mulai terganggu nih. Mulai terganggu, betul. Ya tentunya lama-lama akan mempengaruhi dari ini ya Bung ya, footwork dari ini dia sudah fighter ya. Dia sudah Dedi sudah terlihat terganggu tadi, mundur dan nah ini dia dibawa ke bawah. Satu hook kiri tadi masuk, berhasil dilakukan oleh Dedi. Sekali lagi. Oke. Atas. Tadi saya menghitung palingan sudah ada 3 atau 4. Ya. Jatuhkan. Side kick tadi. Ini yang khas karena Frans Titus ini juga background, juga ada dasar wushu ya. Ada wushunya ya. Dan itu side kicknya kelihatan ya. Betul. Side kick itu yang seperti jadi khasnya ya. Khasnya apa ya? Wushu ya, sanso. Banyak dipakai, tapi kita lebih banyak sering dipakai pada sanso ya. Sanso ya. Inside low kick kombinasi yang bagus. Jauh. Dibawa ke bawah dan menekan. Sini sejauh ini Francis lebih banyak menekannya, melakukan kombinasi pukulan dan juga inside kick tadi. Kita lihat apakah Francis akan kembali menekan Dedi. Tapi Dedi sendiri kita lihat juga sudah lumayan baik. Tadi begitu sampai dibawa ke bawah, dia langsung scramble, dia langsung kembali ke atas. Dan ini kedua fighter juga memang sepertinya lebih suka untuk menjaga fight ini di posisi yang standing ya. Posisi standing terus. Ya mungkin dari tadi kita lihat satu takedown tadi berhasil dilakukan oleh Francis, terus mungkin juga karena berasal dari background wushunya ya, sansonya itu ya Bung ya. Karena emang game dari sanso biasanya adalah pukulan tendangan dan juga takedown. Tapi setelah takedown juga tidak banyak bermain di bawah ya Bung. Betul, tidak ada follow up-nya. Kontrol, santai. Tapi yang menurut saya menarik justru ini, Bung Dedi. Ini perlahan-lahan di pojokan. Dedi selalu di pojokan. Tapi begitu sudah dapat di pojokan oleh Frans Titus kemudian seperti yang saya lihat lebih banyak justru Dedi ini lebih banyak melakukan counter ya. Jadi dia menunggu Francis Titus menyerang terlebih dahulu dan baru dia melakukan kombinasi biasanya dengan pukulannya. Straight kanan ya. Tapi yang saya masih agak sedikit sayangkan itu kenapa kok dia sepertinya taktiknya juga tidak gimana ya, sudah sampai di pojok, dia sudah bisa memojokkan Dedi, tapi terus habis itu dilepas kembali ke tengah lagi. Betul. Dan dia tidak tee off, dia tidak mencoba untuk kemudian mengurung dan kemudian menyerang bertubi-tubi dengan merangkap dengan menggunakan cage tersebut. Padahal kan menggunakan cage itu tidak harus hanya dengan takedown dan clinch. Betul. Tapi kita juga melihat bisa juga dengan pukulan dan tendangan. Nah, dia counter tadi dilakukan. Masuk. Ya kembali dari gamenya tetap sama yang dilakukan oleh Francis, terus dia melakukan
memojokkan ke cage, tapi kembali ke tengah cage. Betul, dipojokkan Ya, beberapa serangan habis itu tapi tidak ditahan terus, tapi malah kembali ke tengah. kembali ke tengah. Dan ronde pertama sudah berakhir. Menurut saya ini itu dia permainan yang sangat baik dari Franz Titus. Dan ini dia counternya, boom. Counternya ya satu straight Terus kanan tadi ya. Ya, straight kanan yang baik sekali dari Dedi. Dan ini kembali inside low kick Inside low kick. yang disarangkan sudah mungkin 4-5 kali. Sudah sampai ya. Dan kita masuk ke Kontrol, ya. ronde kedua. Lihat apakah hal yang sama ya. akan masih Kontrol terjadi. Kontrol, Masih kontrol. sama ya Bung, satu inside low kick tadi Low kicknya. dilakukan, dan apakah kita lihat sekali ini Dedi yang akan melakukan penekanan Yang bersih. atau tetap Franciscus yang memberikan serangan-serangan kembali. Dan Dedi sepertinya memang Oh, Superman punch. Ya. Awas. Franz itu seperti juga sedikit ini ya, sedikit mengurangi tekanannya ya. Tekanan ya. Ini dia yang saya masih tidak terlalu mengerti kenapa kok tiap kali maju habis itu dia malah kembali Malah mundur ya. Dia mundur kembali ke tengah lagi. Iya. Oh, Counter yang baik. Nah, ya. masuk. Oke. Kemudian Kembali kita kan lihat ya, cage dikembalikan. kembali dilepas. Dilepas. Nah, kontrol. Kontrol, hei. Selalu mulainya dari dan ini kalau saya lihat juga saya pernah melihat banyak ada juga fighter yang rata-rata mereka ingin memojokkan lawan menekan cage. Ada juga yang beberapa yang agak sedikit unik. Mereka mundur-mundur memancing counter secara aktif. Iya. Tapi bahwa yang kemudian kembali ke center itu yang saya sedikit jarang Kontrol, hei. jarang lihat ya. Yang jarang lihat ya. Jarang lihat sih sebetulnya. Side kick tadi kembali dilakukan oleh Franciscus. Kontrol, kontrol, ha. Kontrol, kontrol. Kontrol lagi. Jangan. Hei, kontrol. Masih terus menekan. Ya, kembali Inside, Franciscus. ini sudah numpuk ini. Ya. Kita lihat apakah seberapa banyak Dedi akan terganggu. Masih terus dengan game plan yang sama ya. Saya rasa di sini Dedi menunggu Lagi. Franciscus untuk menyerang atau melakukan counter. Ya. Belum banyak. Ah, Ya, kembali masih sama, hanya melakukan satu pancingan. Overhand yang bagus. Overhand ya. Ya, kembali. tahan. Kontrol, kontrol, kontrol. Tapi kalau dibilang bahwa Ya. Oh. Kontrol, kontrol, kontrol. Yang mau dia terus pukulan yang maju dengan pukulan bertubi-tubi, Kontrol. kembali tidak berhasil. Tidak berhasil ya. Tidak berhasil untuk dengan follow up-nya dan kembali ke posisi tengah lagi. Kontrol lagi. Dari segi agresivitas tentunya poinnya lebih banyak unggul di Franciscus ini, Bung. Kalau menurut pengamatan saya bahwa dia lebih banyak melakukan serangan Low kick-nya tuh low banyak kick kan. dan ya, terus menekan dari ronde pertama dan kedua. Saya rasa dari segi agresivitas Franciscus lebih unggul ya dari ronde pertama dan juga ronde kedua. Betul. Dan Dedi sendiri juga harus lebih aktif nih. Dia sepertinya menunggu, Kontrol lagi. seperti tadi yang Bung Dedi bilang, dia menunggu kesempatan untuk counter. Betul. Tapi sementara karena mungkin dia terlalu menunggu dan tidak banyak bergerak. Kita lihat juga dari tadi hanya maju mundur dan dia menunggu gerakan. Menunggu terus hanya melakukan pancingan, mau coba mukul tapi nggak mukul juga, dan Franciscus kembali menyerang dan dia juga mundur seperti itu. Betul, dia menunggu reaksi tapi dia juga tidak mencari Coba angle melakukan, dari ya. bergerak ke samping mencari angle, hanya maju mundur dan menunggu bereaksi dari apa yang Franciscus lakukan. Tapi dalam menunggu reaksi ini dia seringkali dia kalah cepat. Nah itu Kembali. kaki tendangannya masuk terus. Kayak yang mungkin momen yang dia tunggu tadi yang overhand tadi. Overhand ya tadi. Betul. Ya. Dia mau coba overhand, dia mau coba straight pada saat Franciscus melakukan low kick. Kontrol lagi, kontrol. Ah, Ya, kembali side low kick sejauh ini
efektif dilakukan. Outside Oke. kali ini dari Outside, luar. ya. Tahan nih. Ini sepertinya pelan-pelan memang game plan-nya untuk di chop down ini Chop ya. down. Ya, apa tuh seperti nebang pohon. Nebang pohon ini, Nebang ya. pohon, dikit, pakai kapak dikit, sedikit gitu. Lama-lama nanti roboh. Tumbang ya. Jangan lupa Tumbang. kontrolnya. Seperti pohon juga tumbang. Ya. Jangan lupa kontrolnya. Ya, kembali Franciscus terus menekan kali ini udah Dari dari putri pojokan. ya. Dua pukulan ya. Lagi, kontrol lagi. Kontrol Masih lagi. masih terus menunggu kesempatan dan kembali ke tengah lagi. Stop. Dan ronde kedua berakhir. Seperti kita tidak lihat banyak perubahan juga. Tidak banyak perubahan juga ya, Terus- masih sama ya. Dan Dedi Ya di sini satu overhand ya, empat mengenai kepala dari Dedi. betul. Anis yang hampir kena tapi counter Iya. juga dari Franz Titus. Ya, Dan satu lagi flurry pukulan yang masuk tadi iya. dari Franz Titus. Betul, Tapi Dik. tetap saja Betul, Dik. Dedi ini Fight. harus dia lebih aktif lagi ya. Action, ya. Betul. Dia harus mencari sempat. Dia tidak bisa Action. hanya menunggu dan karena strateginya sepertinya tidak tidak efektif Tidak sementara efektif ini. ya, dia lebih banyak tadi meng-counter dan melakukan tadi seperti dan yaitu melakukan overhand dan itu yang selalu dilakukan oleh Dedi ya sampai saat ini. Jadi menunggu Franciscus menyerang dan meng-counter beberapa kali kita lihat dengan menggunakan overhand right, overhand kanan ya. Ya. Dia seperti itu. Ayo biru. Action. Biru. Baik. Tahan. Ini dia Oh, take kembali down sekarang. akhirnya down to knees. Dan ini dia. Keluar. Awas. Tahan nih. Jangan. Dan kembali ke tengah lagi. Tadi saya pikir Franz itu sudah mengejar finish tadi. Dia sudah Iya. di pojokan, dia akan memukul bertubi-tubi. Ternyata dia sendiri yang mundur Ternyata juga. dia mundur juga betul. Kontrol, kontrol. Mantap. Kontrol. Ini saya lihat juga Franciscus sepertinya lebih comfortable untuk bermain stand up aja nih Bung karena walaupun tadi di awal dia sempat melakukan mencoba melakukan takedown seperti tadi dilakukan oleh Franciscus tapi di ronde kedua ini tampaknya dia lebih saya rasa ya dia lebih comfortable untuk bermain di atas. Kontrol lagi. Apalagi kalau kita lihat bahwa Dedi kemudian Kontrol bisa lagi. scramble dengan cepat. Betul. Kalau dia scramble dengan cepat mungkin ini menjadi pertanyaan juga. Bisa nggak kalau sudah susah-susah, capek-capek dibawa ke bawah, dapat takedown-nya kemudian hanya untuk berdiri kembali. Buang-buang tenaga banyak. Betul. Lagi. No overhand last set. Lewat. Kontrol, kontrol. Kontrol. Berikan. Sejauh ini tangannya, kontrol. masih terus efektif serang inside low kick dari Franciscus. Kembali Inside lagi ya. Makin lama juga makin kencang tuh. Makin kecil. Makin lama makin Awas kencang. jarinya, awas. Semakin lama semakin pede. PD. Kan biasanya ini seperti bola salju ya. Pertama nggak terlalu kencang, makin lama semakin sakit, semakin damage-nya semakin banyak. Kemudian semakin dia damage-nya semakin banyak, maka dia semakin tidak bisa nangkis, semakin nggak bisa gerak. Semakin. Nah dari situ Satu. dia juga bisa satu orang itu juga semakin percaya diri untuk makin lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi ya. Jadinya ini semakin lama lebih kencang, semakin nggak bisa gerak, semakin kencang lagi gitu. Sehingga seperti bola salju. Tahan lagi, kontrol lagi. Tangannya. Ya, jadi sejauh ini memang Franciscus juga Action, action. Action. terus menggunakan game plan yang sama dan saya rasa juga ini efektif juga buat seorang Franciscus dengan terus melakukan kombinasi serangan inside low kick. Karena dari tadi emang selalu masuk ya Bung ya. Dan Yang paling efektif itu. iya, Dan sepertinya kalau saya lihat Dedi itu lebih senang untuk menggunakan pukulan. betul. Nah, melihat mungkin daripada jual beli, kenapa nggak dengan tendangan aja? Iya. Yang sepertinya Dedi itu lebih enggan untuk masuk ke jarak bermain di jarak tendangan. Jarak tendangan. Dari jarak pukul aja, dia maunya masuk ke jarak pukulan, tapi menunggu counternya. Ya udah, seperti melihat bagaimana Dedi lebih nyaman dari jarak pukulan. Ya udah, jangan masuk ke jarak pukulan, main terus aja jadi Tendangan aja. terus.
Iya, kembali lagi. Dan begitu Dedi mencoba masuk ke jarak pukulan, mundur teratur dari jauh. Kontrol lagi. Kontrol lagi. Oi. Awas, awas. Satu lagi. Ya. Tahan lagi. Kontrol tangannya. Tangannya. Jauh ini terus Franciscus lebih unggul dari segi poin, terutama kembali lagi saya rasa dari striking combination-nya atau kombinasi pukulan dan terutama Tendangannya. itu jauh lebih banyak masuk dari Franciscus ya selama 3 ronde sampai ronde ketiga kembali selalu Franciscus yang lebih unggul dari segi striking terutama tendangan. Betul. Dan Namanya apa? Yaitu inside look. Dan dari tadi kalau di corner ini ya, Kembali. baru saya mau bilang kalau saya dari corner Dedi saya juga akan bilang ini udah 2 ronde, Udah 2 ronde, udah betul. ketinggalan, skornya udah ketinggalan, mendingan kita cari cara harus lebih agresif, nggak bisa terlalu menunggu. Plan ya, Betul. katanya ya. Di shift, dia harus ke shift ke strategi itu yang lebih agresif lagi. Go for the finish, harus cari finishnya. Kalau enggak bener-bener ini sudah ketinggalan. Sudah ketinggalan, betul. Betul. Kalau enggak juga nggak bisa kejar, susah, harus dikejar. Ya. Dan ronde ketiga berakhir dan kita harus ke keputusan Dewan Juri. Dewan Juri. Dan ini kita lihat ada beberapa replaynya dan itu dia ini yang bagus dan disambut dan ini dia flurry-nya beberapa pukulan dan kemudian Ya itu kita lihat ya satu hook kiri ya tadi ya betul masuk. ini overhand yang meleset tadi Ya. Ya di sini kita lihat sangat Dedi bermaksud. mencoba bertarung clean jarak rapat tapi kita lihat di sini Franciscus kembali mendorong ya jadi dia lebih masukkan aktif hasil bertanding mutlak dimenangkan dari sudut merah Franciscus Tarigan dari Sultan Raja Muay Thai.